Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah drama yang diangkat dari cerita pendek yang berjudul Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani selaku pemeran, yaitu Lola Toding, sutradara, penulis naskah, penata busana, penata panggung, kameramen, tim promosi, dan editor. Saya Rahma Septianti sebagai pemeran Ibu Runduma, asisten sutradara, dan kameramen. Saya Rizky Nurhanifah, pemeran sebagai Tante Runduma dan tim promosi. Saya Yang Mulyati, pemeran sebagai turis 2 dan tim promosi. Saya Kailani Putri sebagai turis 1 dan penata rias. Saya Gifari Mayaldila sebagai pemeran sebagai Runduma dan kakek Runduma dan kameramen. Saya Khalid Zainahero sebagai pemeran ayah Runduma dan kameramen. Baik, selamat menikmati drama kami. Pada umumnya, pemakaman seorang bayi tak jauh berbeda dengan pemakaman orang dewasa. Namun, berbeda dengan masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Mereka masih menganut tradisi Aluk Todolo yang melakukan tradisi pasiliran. Jika seorang bayi meninggal dalam suku Toraja, mereka dimakamkan di dalam pohon tara. Beberapa hari yang lalu, seorang bayi meninggal. Namanya Runduma. Entah sebab apa. Sudah kuduga, dia keturunan Tokapua. Makamnya harus diletakkan di tempat yang tinggi. Padahal aku, dia, dan anak-anak Indo yang lain juga akan pergi ke surga yang sama. Boleh masuk? Maaf, sudah seminggu saya di sini, tapi rasanya sangat asing. Saya dan anak-anak Indo yang lain juga minta maaf ya. Kau tahulah, kami ini hanya sama kakak, bahkan ada dua budak. Tak seberapa nyali kami untuk menyantai kamu di jalan seperti ini. Kenapa kamu nangis, Runduma? Apa ada yang salah dari perkataanku? Kau tahu namaku? Iya, Indo yang memberitahu. Semalam setelah kau dimakamkan di tubuhnya, Indo memberitahu perihal kau. Walaupun tak jelas dan tentu sama-sama. Di dunia mungkin saya junjunganmu, tapi di sini beda. Lola Toding, Kau tahu namaku? Oh, iya. Pasti Indo yang memberitahu. Ceritalah. kau bisa jaga rahasia kan? Jangan sampai yang lain tahu. Tongkonan tampak gelap malam itu. Suara-suara riuh, wajah-wajah penuh peluh. Orang-orang berlibat bicara. Sesaat situasi menegang ketika seorang lelaki parubaya memegang leher baju pemuda yang wajahnya kusut. Pemuda kusut itu ambeku. Ambeku diam dalam simpuhnya. Ia bertunduk lesu, matanya berkaca-kaca seperti hendak marah, namun tak sanggup. Sudah, Ambek, sudah. Dia sudah menyalahi pemain mapangan Buni. Dia berzina. Itu kakekmu, Runduma? Betul. Ambe dan Indoku pacaran. Bukan lantaran mereka saling mencintai sehingga ada tak adil padanya. Bukan.
Orang tuaku itu kedapatan saling tindih di semak belakang tongkonan sebelum resmi menikah. Untung yang menemukan mereka kerabatku, sehingga tak ia sebarluaskan ke penjuru kampung. Tak sadar akan waktu, kini pagi mulai beranjak menjejak siang. Mereka mengetahuinya dari getah putih yang mulai tak deras mengucur dari tubuh Tara. Namun, cerita Runduma belum selesai. Besok saya lanjutkan, Toding. Kau janji? Ya, saya pasti cerita. Tapi janji, jangan panggil Todim. Itu nama lelaki, nama ayahku. Panggil Lala saja. Awan Agustus meriung di langit Toraja. Derau angin merontokkan rambut-rambut Tara yang kecoklatan. Lola duduk di ambang bilik, melempar tatap sejauh mungkin. Beberapa hari lagi, sebentar lagi, mungkin dalam beberapa hari Toraja akan riuh. Ku dengar kabar keluarga Alodopang akan mengadakan Rambu Solo untuk mayat tanggungannya yang masih sakit di tongkonan. Ingin rasanya aku mengajakmu ke sana. Paling tidak, nanti di sana kita akan melepas rindu dengan sanak kerabat. Bukankah bagi kita, anak-anak Indo, surga kecil adalah senyuman kerabat? Atau kau ingin bertemu dengan orang tuamu? Ikutlah denganku, Runduma. Aku yakin acaranya pasti meriah. Akan ada banyak kerbau yang dipotong di sana. Babi juga pasti banyak. Mungkin aku harus mengubah beberapa katanya. Atau mungkin aku harus terlihat lebih antusias. Kira-kira apa yang bisa membuat Runduma tertarik pergi denganku? Toding, maaf, maksud saya Lola. Ada apa? Mau melanjutkan yang sampai waktu itu? Ada waktu. Ya, kenapa? Terus? Baca. Ambilku to Kapua, sama seperti Indoku. Taya, rampanan kapal harus dihelai mewah di tongkonan mereka. Tak boleh tidak, kalau lancang menghindar, itulah akan menimpa. Kematianku berawal dari sana. Kendati pun bukan pokok perkara. Pernikahan mewah orang tuaku yang membuat mati sebelum sempat mengecapi dunia lebih lama. Sama sepertimu, seperti anak-anak Hindu yang lain. Pernikahan mereka lancar hingga saya lahir dan berusia 5 bulan. Semuanya berakhir begitu saja. Malam itu malam terakhir Runduma di dunia. Runduma mengembuskan napas penghabisan di tangan kedua orang tuanya. Mereka tak pernah akur setelah rahasia pernikahannya terbongkar. Ayahnya menanggung borok utang. Sebagai kaum bangsawan, ayahnya wajib membayar dengan 12 kerbau dewasa untuk menyunting ibu Runduma. Jadilah ia memungut uang di kiri kanan, tentu dengan bunga yang tinggi. Setelah lebih setahun pernikahan mereka, utang ratusan juta itu belum juga dapat ayah Runduma lunasi. Ia jadi sering marah, memukuli dan mengumpati ibu Runduma. Namun, malam itu, Runduma yang sial. Aduh, utangku ini sudah sangat menumpuk. Membayar bunganya saja sudah melelahkan. Gimana coba ya solusinya? Sampai kapan kamu akan komplain kepada saya mengenai masalah ini? Padahal pernikahan kita sudah lama berlalu. Masa kamu masih belum bisa melunasi utangnya? Kalau saya sudah melunasinya juga, saya gak akan komplain ke kamu. Kamu pikir cari uang gampang? Ya cari pekerjaan lain. Masa kamu salahin saya terus? Saya juga lelah mendengarkan keluh kesah kamu. Kalau kamu mendengarkan keluh kesah saya saja sudah melelahkan, apalagi aku yang melakukannya.
Kalau bukan karena bayar utang untuk menikahimu, mungkin saya sudah kaya raya. Kamu menyalahkan saya. Itu utang kamu, jadi itu sudah tanggung jawabmu. Lagian kamu itu toh Kapua, masa kamu tidak bisa melunasi utang? Diam kamu. Aku merasa nafasku berat saat itu. Kau ingat semuanya? Tidak semuanya. Beberapa kejadian akan kematianku masih kuingat walaupun agak samar. Berarti yang menyaksikan kematianmu hanya Indo serta Ambemu. Tidak juga. Saat Puang Matua membawa arwahku, masih sempat kulihat Tante Mori menangisiku yang telah kaku di gendongan Indo. Ada apa? Apa yang terjadi? Renduma sudah tidak bernapas lagi. Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuh Renduma? Tidak, itu bukan salah saya. Dia tidak bisa menjaga Renduma dengan baik. Kamu harus bertanggung jawab. Cih, tidak mau. Saya tak punya siapa-siapa. Hei, jangan bilang begitu. Ada kami dan Indo. Kamu tidak sendirian. Pagi turun bersama kabut yang menutupi tebing-tebing batu dan kekar akar-akar yang menjulangkan pohon di Bukit Toraja. Pohon Tara, tempat tinggal Lola dan Runduma terasa dingin sekali pagi ini. Riuh suara-suara terdengar di halaman Pasiliran. Selamat datang di Pasiliran. Pak, ternyata pohon Tara sebesar ini. Dia melebihi ekspektasiku saat melihatnya di internet. Lola, kau tahu yang memadu turis-turis itu? Yang mana? Yang itu tuh. Yang pakai kacamata? Bukan. Oh, pasti yang baju batik. Ya, itu Ambe. Ambe menyambi pemandu saat bulan-bulan wisata. Di hari biasa, ia menggarap sawah. Lihat, dia tahu banyak tentang Indo. Menurut kepercayaan kami, getah dari pohon tara ini dapat digunakan untuk mengganti air susu ibu untuk bayi yang sudah meninggal. Jadi, untuk penempatan mayatnya itu sesuai dengan strata keluarganya. Jadi, harus dari tahta tertinggi hingga yang terendah. Berarti banyak yang dikuburkan di sini. Saya sama sekali tidak mencium bau mayat di sini. Memang seperti itu. Itu karena letak dari lubangnya akan menutup setelah 20 tahun. Dia bekerja sejak lajang. Pantas dia tahu banyak tentang Indo. Malam itu, di halaman Pasiliran, kedua turis yang tadi dipandu oleh ayah Runduma terlihat sedang menunggu seseorang. Apakah dia benar-benar akan membawa mayat begitu? Tidak, dia terbelit bukan batikan kita. Mungkin dia membawa untuk uang. Bagaimana? Tuan? Sangat sesuai, saya tidak menyangka Anda seberani itu. Cepatlah pergi sebelum ketahuan sama orang lain. Mereka berjalan menjauhi Pasiliran. Tak ada yang mengetahui kejadian itu. Tak ada yang menjadi saksi pencurian tulang-tulang mayat bayi itu. Lola, Ya? di mana kau Lola? Wah, aku di sini, Mak. Jangan tinggalkan aku. Masih banyak cerita yang aku ingin ceritakan. Kau sedang bercanda ya? Aku tidak punya teman lagi. Jangan tinggalkan aku. Sekeras mungkin, Lola teriaki Runduma yang masih bersimpuh di bilik Lola yang kini kosong. Dari sini, antara surga dan Pasiliran, arwah Lola tergantung tak jelas. Sebab tubuhnya tak lagi menyatu dengan Tara. Tulang-tulang bayi yang semalam dicuri oleh ayah Runduma adalah tulang-tulang milik Lola. Setelah tulang itu dibawa pergi dari Pasiliran, arwah bayi pemilik tulang itu sudah tidak bisa berinteraksi dengan arwah lain.
yang dimakamkan di Pasiliran. Itulah kisah Lola dan Lunduma. Mungkinkah di kehidupan selanjutnya mereka akan bertemu lagi? Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Ya itu penata suara lah. Iya, kamu tadi iya, silakan. Bantu kudu kali tadi. Memori aing. Kamera sistem. Jadi kata pokoknya kan 1, 2, 3, 4. Ngapa Yang gitu? mana Kita dulu sih. 6 tim promosi emang 6 ya? Cari. Ayo itu. Cuma hanya 7 itu. Boleh masuk. Nikmat. Nah, ngobrol. Nggak sih, tapi bagian dia. Udah.